saya Regina Bila akan membahas tentang materi TLJ atau telekomunikasi layanan jaringan, dan saya di sini akan membahas tentang teknologi layanan jaringan pada telepon seluler. Proses komunikasi pada jaringan telepon, kemajuan di era teknologi secara langsung dan tidak langsung memberikan kemudahan pada manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Kemajuan teknologi di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, sosial, informasi, dan lain-lain. Semakin majunya teknologi di bidang informasi membuat manusia semakin cepat mengetahui berbagai berita, bahkan dari seluruh dunia. Jadi kita dapat mengetahui berita dari dari negara kita dengan negara lain. Kemajuan teknologi yang sangat terasa saat ini juga terjadi di bidang komunikasi. Berbagai teknologi canggih tercipta untuk membuat manusia agar lebih mudah berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, bahkan di tempat yang jaraknya jauh dan dalam waktu singkat. Lambat laun, surat menyurat tergantikan dengan surat elektronik. Teknologi telepon membuat manusia berbicara secara langsung dengan yang lain, tanpa harus bertemu secara langsung, bahkan dengan jarak jangkauan yang masih sangat jauh. Karena itu, mari kita mengembangkan teknologi dengan cara kerja jaringan telepon sebagai alat komunikasi. Telepon adalah salah satu alat komunikasi yang bekerja untuk menyampaikan pesan suara melalui arus listrik. Untuk menggunakan transmisi sinyal listrik untuk bisa beroperasi sehingga dapat berkomunikasi dengan pengguna telepon lainnya. Pada umumnya, cara kerja jaringan berkomunikasi cara kerjanya jaringan telekomunikasi dengan mengubah suara menjadi sinyal berkomunikasi melalui perangkat telekomunikasi. Pada dasarnya, jaringan telepon dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap biasanya menggunakan kabel seperti pada telepon rumah atau telepon kantor. Telepon bergerak tidak menggunakan kabel. Telepon seluler seperti telepon seluler, radio, dan lain-lain. Kedua jaringan membantu manusia dalam berkomunikasi. Jadi, kedua jaringan tersebut bisa digunakan manusia untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, baik itu telepon bergerak maupun tidak bergerak. Telepon dibedakan menjadi dua, yaitu telepon kabel dan telepon nirkabel atau telepon seluler. Nah, di sini saya akan membahas telepon kabel dulu. Proses komunikasi telepon kabel memanfaatkan sistem wireline. Wireline sendiri merupakan media menghubungkan antara pengirim dengan penerima. Pengguna wireline biasanya karena alasan jarak dekat, namun bisa juga jarak jauh seperti pesawat telepon. Jaringan dengan kabel terdiri dari LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network, dan juga internet. Berikut ini adalah cara kerja telepon kabel. 1. Suatu alat yang disebut mikrofon akan menerima suara dari pengirim. 2. Gelombang suara yang diterima mikrofon diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian oleh perangkat telepon disalurkan. 3. Sinyal disalurkan ke pusat telekomunikasi melalui kabel. 4.
pusat telekomunikasi meneruskan sinyal tersebut kepada penerima. 5. Sinyal yang sampai kepada penerima diubah menjadi gelombang oleh speaker. Jadi, telepon kabel tersebut biasanya menggunakan kabel LAN, MAM, WAN, dan internet. Biasanya digunakan pada jarak dekat, namun juga bisa digunakan dengan jarak jauh seperti pesawat telepon, bisa terbang kemana-mana saja dan bisa digunakan dengan jarak jauh, dan kita bisa mendapatkan informasi dari satu negara ke negara lain atau ke berbagai dunia yang ada masalahnya saat ini. Seperti pandemi COVID-19 ini, kita bisa mengetahui kondisi antara negara satu dengan negara yang lain. Yang kedua ada telepon nirkabel atau telepon seluler. Telepon seluler merupakan alat komunikasi yang kerjanya menyerupai telepon konvensional menggunakan kabel seperti kabel telepon pada umumnya, namun dapat dibawa kemana-mana, makanya istilahnya mobil, bukan telepon lagi. Ide tercetus telepon genggam pertama kali diutarakan oleh Motorola yang ingin ada sebuah alat komunikasi yang mudah dibawa kemana-mana secara fleksibel untuk berpergian. Jadi nggak usah bawa kabel, nggak usah bawa apa seperti telepon sekarang ini. Pertama kali telepon genggam dibuat beratnya masih 2 kg dan harganya pada tahun 1983 adalah sekitar 36 juta rupiah. Berbagai tantangan dihadapi oleh Cooper dan namun Cooper dan tim tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha lebih baik dan lebih giat bagaimana telepon itu bisa dimiliki oleh semua orang dan harganya bisa terjangkau. Telepon seluler tidak menggunakan sistem wireless, namun menggunakan sistem wireless. Sistem wireless adalah jaringan nirkabel di mana dengan cara kerjanya tanpa menggunakan kabel untuk berkomunikasi dengan pengguna yang lainnya. Berikut cara kerja telepon seluler. 1. Mikrofon menerima suara dari pengirim. 2. Gelombang suara yang ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal atau listrik yang kemudian dipamerkan ke BTS. BTS adalah kepanjangan dari Bus Transfer Station, terdekat oleh ponsel. BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Pusat telekomunikasi meneruskan sinyal ke MTS, terdekat ke BTS untuk diterunkan kepada penerima. Sinyal yang sampai pada penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Berdasarkan penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa proses komunikasi pada jaringan telepon dengan kabel dan nirkabel memiliki persamaan, yaitu sebagai alat komunikasi dan memiliki ringer serta mikrofon. Sebagai perbedaannya adalah telepon seluler tanpa kabel atau wireless dan telepon kabel memakai sistem berline. Jika menggunakan telepon seluler harus memakai SIM card, sedangkan telepon kabel tanpa SIM card. Jaringan telepon bekerja menggunakan transmisi sinyal listrik sehingga dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.